Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bahagia sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali di podcast Raudah Wisata. Bagi Anda yang sudah sering menyaksikan podcast-podcast sebelumnya, tentu sudah mengikuti pembicaraan yang syarat dengan inspirasi dan pengalaman, terutama tentang proses berdirinya Raudah Eksati Utama. Dan untuk itulah teman-teman Raudah, hari ini bersama saya sudah hadir kembali Al-Mukarram Bapak Haji Asrul Asistaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asrul. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini senang sekali melihat Bapak dalam kondisi seperti ini di usia 72 tahun, tetapi tetap segar. Masya Allah, bukan main. Kita doakan semoga senantiasa sehat selalu, makin banyak hal yang bisa dilakukan untuk sesama manusia, insya Allah. Amin, amin. Nah, salah satunya diantaranya adalah kita ingin menggali nih sebagai generasi penerus dari Pak Asrul, ingin menggali begitu banyak pengalaman ketika Pak Asrul melayani tamu-tamu Allah. Episode terakhir Pak Asrul bercerita tentang bagaimana pengalaman ketika bergabung di Tiga Utama, kemudian ternyata proses itu juga memberikan dampak yang sangat positif yang menjadi embrio sebelum akhirnya nanti Raudah Wisata bisa lahir. Karena pada saat selama 8 tahun perjalanan bersama Tiga Utama, Pak Asrul sempat mengajak keluarga, dan sehingga anak-anak juga bisa mengambil pelajaran dari pengalaman guru yang sangat berharga tentu saja. Mohon bisa diberikan sekilas kembali tentang bagaimana sih sampai anak-anak punya minat untuk bisa mengikuti jejak Pak Asrul menjadi pelayan tamu Allah. Iya, Pak Ustadz. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa saya di Tiga Utama itu kurang lebih 7 sampai 8 tahun. 8 tahun ya. Dan di antaranya maka saya juga mengajak keluarga saya. Karena mereka, istri saya khususnya sudah pernah melakukan ibadah haji dengan Tiga Utama, sehingga ketika saya ajak dia ikut bersama Tiga Utama, maka dia juga menjadi petugas. Betul. Sebagai pelayan tamu Allah di Tiga Utama. Dan kemudian berikutnya saya juga membawa anak-anak saya, dan saya mengatakan anak saya 4 semua sudah pernah melakukan ibadah haji. Di samping dia beribadah, maka dia juga belajar melayani orang. Dan harus saya katakan bahwa pengalaman di Tiga Utama ini merupakan modal dasar yang kuat. Saya harus mengatakan pada Pak Ustadz bahwa Tiga Utama sampai dengan saat ini saya menganggap Tiga Utama adalah penyelenggara terbesar. Betul. Terbesar dan sangat diminati oleh Muslim. Bahkan saya katakan banyak penyelenggara haji khusus dan umroh sekarang ini itu berasal dari Tiga Utama. Alumni Tiga Utama. Belajar dari Tiga Utama. Betul. Dan oleh karena itu, dan memang Tiga Utama luar biasa Pak Ustadz. Bahkan selama diantaranya yang pernah yang paling hebat bahwa pada suatu tahun, saya lupa tahun berapa, Bapak Presiden Republik Indonesia yang kedua Pak Soeharto ikut menunaikan haji bersama Tiga Utama. Sebelumnya anak beliau Tutut ikut juga Tiga Utama, dan kemudian Pak Darmono juga pernah menjadi jamaah Tiga Utama, dan Pak Sudarmono ya. Iya, Pak Sudarmono. Dan luar biasa, memang Tiga Utama mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan terbaik. Saya ingin mengatakan pada Pak Ustadz bahwa di Arafah dulu tenda yang dipakai itu kan yang runcing-runcing gitu. Iya. Nah, Tiga Utama yang pertama kali menggunakan tenda yang bulat, tenda yang kepalanya bulat, dan sampai sekarang itu menjadi Tiga Utama yang memulai itu. Menjadi ciri khas sendiri juga ya. Dan memang waktu Pak Harto ke sana, malah tendanya luar biasa, seperti hall dibuat sedemikian rupa. Saya malah sempat ingat tuh Pak ya. Iya. Di Mina bahkan mereka buat artifisial air mancur ya, gitu. Banyak lah. Pokoknya indah sekali gitu. Bahkan pada waktu Pak Darmono sendiri menurunkan ibadah haji, beliau karena musim panas sekali. Saya pernah mengalami musim panas sampai 50 derajat di Arafah. Balsam itu 5 menit cair. Wow. Jadi luar biasa panasnya. Nah, ketika itu Pak Darmono ikut, dan akhirnya
Pak Ande itu merenovasi sebuah bus Sabko pada waktu itu yang isinya 50, menjadi dia buat sofa-sofa di atas sehingga kurang lebih hanya pada bonus keluarga satu bus. Dan ketika di Arafah, beliau itu wukufnya di atas bus. Karena bus itu mesin nyalain, AC-nya jalan terus, jadi dia tidak merasakan panasnya Arafah. Itulah bagian dari pelayanan ya. Dan oleh karena itu saya katakan dari pengalaman Tiga Utama, saya, keluarga, istri saya, anak saya tamat soal pelayanan gitu. Nah ini Pak, tamat soal kalau saya melihat Pak Asrul dan Ibu almarhumah Tuti memiliki 4 orang putra putri, dua ya, Kiki, Pongki, Lulu, Nona. Tapi sepertinya Pak Asrul sudah setting dari jauh-jauh hari bahwa mereka masing-masing diberikan porsi yang berbeda. Artinya empat-empatnya punya kapasitas kemampuan yang berbeda. Ada yang piawai memasarkan, ada piawai berkomunikasi, ada piawai dalam memberikan pelayanan langsung berupa fisik dan sebagainya. Ini seperti diatur atau bagaimana? Jadi ini kebetulan aja Pak. Walaupun saya menganggap dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Iya, Allah sudah kebetulan Kiki itu hanya sampai tingkat BS, Bachelor of Science pada waktu itu. Dan saya lihat dia punya kemampuan operasional di lapangan sehingga selama di Tiga Utama memang itu fisik seperti orang fisiknya Arab. Juga begitu juga Alhamdulillah Pongki ini juga begitu dia. Dan kebetulan dulu ini kan sarjana ekonomi. Dia tamat di Trisakti dan Nona sendiri itu sarjana teknik industri di Universitas Indonesia kalau saya tidak salah, miliknya Ibu Kamala Mote. Nah, tentu dengan background pendidikan ini tentu mereka mempunyai kemampuan yang berbeda, dan oleh karena itu ketika Rauda kita dirikan, karena ibunya ini juga sudah pengalaman baik, punya pergaulan yang luas dan segala macam, jadi ibunya yang memimpin, kemudian anak-anaknya ikut mendampingi. Nah, Nona Lulu dalam bagian kantor, Kiki dan Pongki itu di operasional. Dan otomatis saja itu Pak Ustadz, karena pengalaman gitu. Jadi mereka begitu Rauda buka dan mulai menerima jamaah, sepertinya saya tidak perlu mengajarkan lagi, tinggal melihat-lihat aja mereka. Mereka sudah tahu bagaimana memberikan pelayanan. Pak Asrul ini, mohon maafin dalam pandangan saya nih, yang mengenal almarhumah Ibu Andi Tuti dengan 4 orang putra-putrinya, kalau dikatakan bahwa Al-Ummu Madrasatul Ula, ibu itu adalah guru yang pertama dan utama, kayaknya memang seperti itu ya. Jadi almarhumah memang memberikan contoh dari apa yang pernah dipelajari selama 8 tahun, katakanlah ini pengalaman yang paling guru yang paling baik adalah pengalaman bersama Pak Asrul. Kemudian Pak Asrul seperti melepaskan begitu saja, silahkan kelola, dan dengan sendirinya kemudian terbentuk seperti itu. Iya, terutama karena ketika awalnya Rauda didirikan, saya itu masih aktif di Organda. Sehingga saya lebih banyak berada di luar urusan organisasi. Meskipun Morante sudah terlepas dari saya, tapi karena selama ini memang saya bersama-sama mereka, sehingga saya masih tetap dalam organisasi itu selama awal-awalnya Rauda. Sehingga dengan demikian tidak ada pilihan lain bagi saya untuk memberikan kesempatan pada almarhumah dan anak-anaknya untuk jadi di kantor itu mereka semua yang ada di situ. Dan itu juga yang mematangkan mereka karena langsung learning by doing. Dan memang almarhumah ini mempunyai suatu kelebihan sebenarnya, karena dia banyak bergaul. Jadi marketingnya dia ini, dan dia punya keberanian. Dia sangat percaya diri menghadapi. Begitu juga kalau kita ke Saudi Arabia, dia bergaul aja, bisa bicara bahasa Inggris, tidak ada Arab, tapi ya dia bisa berhubungan dengan hotel-hotel di sana. Ada cerita yang menarik nggak Pak tentang sosok almarhumah? Ada satu waktu dia membawa rombongan ke Mesir. Kemudian dia jalan, ketika dia terakhir yang keluar dari imigrasi, dia ditahan karena disangka tenaga kerja gitu. Kan memang Mesir agak-agak ketat, dia khawatirkan kalau ada orang datang dengan visa pariwisata tapi dia bekerja. Jadi lama sekali dia di proses ini. Saya kebetulan tidak ikut ketika itu. Jadi dia dengan beberapa jamaah, dan dia tertahan lama di imigrasi sampai dia agak marah sama imigrasi. Saya tidak tahu apa, waktu dia cerita sama saya ketawa setengah mati karena
Yang dia ucapkan, dia cuma bilang sama imigrasi, my money very much. Hanya ingin memberikan gambaran bahwa dia bukan tenaga kerja gitu loh. Jadi saya punya uang banyak, kenapa kamu tahan saya? Dan alhamdulillah akhirnya dia lepas, dan itu cerita. Jadi saya memang melihat beliau punya keberanian yang cukup, punya percaya diri yang bagus, dan ya itulah modal dia dulu. Modal sekaligus menjadi bekal untuk diajarkan kepada anak-anak, sehingga pada fase tertentu beliau merasa bahwa wah, ini anak-anak sudah bisa jalan sendiri rupanya. Ya, tapi memang dia punya kelebihan yang belum dimiliki anak-anak sekarang ini, baru mulai sekarang dia. Almarhum itu memang memiliki kemampuan pergaulan yang baik, pemasarannya bagus. Cuma saya selalu memesan pada beliau, jangan kamu sentuh komunitas jamaah yang pernah bersama kita di Tiga Utama, supaya tidak timbul pikiran-pikiran negatif dari berbagai orang-orang sekitar kita, seakan-akan kita maju ini karena Tiga Utama. Artinya kita maju dengan kemampuan sendiri, kita mencari jamaah sendiri, dan alhamdulillah di awal-awalnya pada waktu kita menyelenggarakan haji, saya berkonsorsium beberapa teman penyelenggara haji dalam satu konsorsium. Kebetulan saya ketua asosiasi pada waktu itu, maka Raudah itu memiliki jumlah jamaah terbesar dari anggota konsorsium yang lain. Itu karena kemampuan dia lah. Pak Asrul, saya pernah pengalaman pertama sekali mendapatkan gemblengan dari Pak Asrul. Kita cerita nanti pada episode berikut. Bagaimana Pak Asrul memaksa saya, ibarat orang yang main catur skakmat Muhammadiyah, harus pilih mau antar lanjut perjalanan ke Yordan, ke Palestina, atau tinggal di Yordan pada saat itu. Dan sahabat Raudah, untuk episode kali ini kita mendapatkan satu pelajaran bahwa keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki, sekaligus kepercayaan para pelanggan kepada kita, merupakan bekal utama. Dan itu seperti yang tersirat dalam penjelasan tadi, menjadi bekal utama seorang almarhumah Andi Tuti Malewai sebagai sosok pendiri bersama Pak Asrul pertama kali mendirikan Raudah Eksati Utama. Saya ucapkan terima kasih Pak Asrul. Mudah-mudahan episode berikut kita bisa mengungkit lebih jauh lagi pengalaman dan sosok almarhum Andi Tuti sebagai proses perjalanan bagaimana sampai akhirnya Raudah Eksati Utama bisa survive sampai usia seperempat abad ini. Terima kasih, dan terima kasih juga untuk sahabat Raudah. Kalau mau melihat pengalaman-pengalaman yang lainnya, Anda boleh membuka kembali tentu saja di media sosial akun dari Raudah Wisata. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.